Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam taklim belajar tajwid sesuai jadwal kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ya. Selanjutnya yang kelima yaitu huruf terakhir hidup didahului huruf matlin, ya, huruf mat. Huruf terakhir hidup, sebelum hidup itu ada huruf mat, ya. Huruf mat yang diawali huruf fathah. Contohnya min khaufi dibacanya min khauf, tetapi harus dibaca panjang, lebih panjang. Tidak min khauf itu saja, tapi min khauf. Berapa panjangnya? Boleh 2 atau 4 atau 6. Maksudnya bagaimana? Kalau bacanya cepat, panjangnya itu 2 harokat. Kalau bacanya pelan-pelan 4 harokat. Tetapi kalau bacanya sangat pelan 6 harokat panjangnya. Jadi tulisannya min khaufin, min khaufi. Kalau dilanjut tidak berhenti, tidak waqaf, min khaufi tidak ada panjangnya. Tetapi ketika dibaca waqaf jadi min khauf. Tapi kalau bacanya pelan-pelan min khauf. Kalau pelan sekali termasuk seni baca Al-Quran itu kan pelan-pelan ya. Min khauf. Une atau wawul sukunnya dibaca panjang sekali, ya. Ini silahkan prakteknya buka Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Liila fil Quraisyin. Sudah ketemu Ibu? Monggo diawali ta'awud. Coba Ibu sebentar ya. Ibu-ibu terbiasa bacanya dilanjut betul ya, karena ada tanda wasol. Jadi kalau ini ada tanda wasol akhir ayat 1 itu afdolnya lanjut. Tetapi sore hari ini karena kita mempelajari bacaan waqaf ya, yang boleh berhenti misalnya pas dibaca berhenti, jadi dibaca berhenti ya tiap ayat ya. Liila fil Quraisy baca panjang ya. Akhirnya sinnya dibaca tebal karena sin ya, ada titik 3. Monggo awali dengan ayat 1. 1, 2, 3. Liila fil Quraisy ya. Liila fil Quraisy
Yang kita baca bersama-sama tadi termasuk pelan ya, termasuk pelan, maka bacanya ya paling tidak 4 harokat, bukan termasuk yang cepat ya, maka bacanya pelan-pelan. Ila fil Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shayf, itu ya, itu prakteknya kalau di rumah tergantung pelan atau cepat atau lambatnya tentang bacaan panjangnya. Selanjutnya yang keenam, cara mewakafkan bacaan Al-Quran ketika ada huruf akhir kata fathah tanwin ya, itu dibaca fathah panjang. Nanti dibuka surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Contohnya berhan itu kan tidak ada panjangnya. Kalau dibaca waqaf atau berhenti, maka bacanya berha, berha, harokat panjangnya. Monggo dibaca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. Surat An-Nasr 3 aja. Ya, untuk yang kriteria yang keenam ini huruf akhir fathah tanwin surat An-Nasr terdapat pada ayat yang kedua, yaitu lafal afwajan. Kalau sendirian atau tidak dibaca waqaf, tulisannya afwajan, maka ketika dibaca waqaf jadi afwajan. Sudah jelas. Selanjutnya yang ketujuh, cara mewakafkan bacaan Al-Quran apabila ada huruf terakhir bertasdid hidup ya, bertasdid itu ada 2 ketentuan. Apabila yang bertasdid itu nun atau mim, maka harus dibaca mati dan didengungkan ya. Huruf yang hidup paling akhir hidup dibaca mati dan didengungkan apabila hurufnya nun atau mim yang disebut itu ya benar ya. Tetapi kalau yang terakhir itu huruf qalqalah ya harus dikolkolahkan, harus dikolkolahkan. Yang huruf gunnah ya min gunnah, tulisannya min gunnah, tapi cara bacanya min gun, tidak min gun saja tapi didengungkan min gun, 4 harokat min gun ya, karena ada tasdidnya. Begitu juga kalau ada huruf qalqalah ya tetapi berhenti, watabba. Contohnya surat Lahab ya, tabbat yada abi lahabin wa tab, tidak watab saja, tidak watab tidak, karena ada tasdidnya maka ditahan dulu watab
Entah itu. Monggo dibaca bersama-sama surat Al-Lahab. Pak Awudin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Iya, untuk surat Al-Lahab itu contoh bacaan qol-qolah ya, diakhiri dengan surat ayat 1 sampai akhir itu ada huruf qol-qolah artinya mantul, dan ayat yang pertama mantulnya itu lebih tebal karena ada tasdidnya ya. Qol-qolah kan ada 3 ya, yang kita pelajari kemarin, qol-qolah sughra, qol-qolah kubra, dan qol-qolah akbar. Tadi qol-qolah akbar. Yang ke-8, cara mewakufkan Al-Quran apabila ada di akhir ayat huruf hidup didahului huruf mat ya, ini juga sudah terbiasa kita baca yang disebut mat aridhis sukun ya. Mat aridhis sukun yaitu apabila ada huruf yang dibaca hidup tetapi sebelumnya ada huruf mat ya. Ta'buduna dibaca ta'budun ya. Kadang-kadang yang salah kaprah, ini terutama anak-anak yang saya dengar ya, ketika membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surat yang paling penting, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, dan bacaan yang paling wajib dibaca ketika sholat itu hanya Al-Fatihah. Tetapi kadang-kadang ada yang salah kaprah membacanya, salah tetapi umum ya. Mari kita tingkatkan ya dalam membaca surat Al-Fatihah ini supaya semakin baik ya. Contoh salah kaprahnya itu akhir ayat itu untuk anak-anak itu saya dengarkan dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, minta tolong putra-putrinya itu sudah terbiasa sehingga diingatkan, itu kadang-kadang kembali lagi ya. Minta tolong untuk diingatkan ya. Bagaimana panjangnya? Kalau bacanya cepat, panjangnya sedikit saja nggak apa-apa, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau cepat. Kalau sedang 4 harokat, kalau pelan-pelan sampai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi ada panjangnya, gitu ya. Monggo untuk Al-Fatihah ini kita baca bersama-sama diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
seperti itu ya. Untuk prakteknya kadang-kadang ada yang salah kaprah tadi, kurang panjang. Itu kalau belum kita ketahui ilmunya atau teorinya, salah tidak masalah. Tapi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, harus kita praktekkan sesuai dengan ilmu tajwid, sehingga kita lebih meningkat ya kualitasnya. Selain kita mengejar kuantitas, sebanyak-banyaknya baca Al-Quran ngajinya sehari berapa juz misalnya, kita juga harus meningkatkan kualitasnya, mumpungnya, benar salahnya. Yang terakhir yaitu silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 22. Cara mewakafkan bacaan Al-Quran yang ke-9 yaitu apabila ada huruf terakhir hamzah fathah tanwin pendek ya, itu dibaca hamzahnya dibaca fathah dan dibaca panjang. Kalau hamzahnya fathah saja dimatikan, kalau hamzahnya binaan dibaca bina, tapi kalau hamzahnya binaan dibaca binaan ya, dibaca panjang. Sudah ketemu buku ada ayat 22 ya, ya binaan. Monggo yang terakhir ini kita praktekkan bersama-sama, satu ayat diawali dengan tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ya begitu Ibu, alhamdulillah pada sore ini kita tambah ilmu tentang cara mewakafkan bacaan Al-Quran yang bermacam-macam itu ya. Kadang-kadang kita sudah tahu prakteknya tapi teorinya belum tahu, atau masih keliru-keliru cara menghentikannya. Demikian Ibu, semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Semoga dalam kita baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran ini mendapatkan petunjuk, hidayah dan syafaat dari Al-Quran. Baca doa. Allahumma monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wal
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat dunia akhirat akhirul alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.